Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Udah kenal malah gak sayang-sayang. Jadi, perkenalkan, saya Muhammad Abdul Muin. Jadi perkenalkan saya Fadia Faradila dari kelas 10 MIPA 1. Agenda kita hari ini kita akan mempelajari apa itu greenhouse, cara kerja greenhouse, kelebihan greenhouse untuk budidaya tanaman, dan yang terakhir jenis-jenis greenhouse. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu greenhouse. Definisi greenhouse adalah sebuah bangunan yang dibentuk untuk membudidayakan tanaman yang sulit tumbuh pada iklim tertentu. Umumnya, greenhouse ini terbuat dari bahan-bahan transparan yang mudah dimasuki oleh sinar cahaya matahari. Contohnya seperti kaca, plastik, atau paranet yang dipasang menutup seluruh bagian bangunan. Kalau kita bicara tentang asal mulanya greenhouse ini ada, greenhouse ini biasa dipergunakan di daerah-daerah yang memiliki 4 musim atau daerah subtropis. Fungsinya untuk memanen sinar matahari sebanyak mungkin. Kenapa? Karena mereka memiliki 4 musim, di mana ada satu musim yaitu musim dingin yang notabene memiliki sinar matahari yang cukup sedikit. Sehingga dengan menerapkan greenhouse ini, mereka yang berada dalam keadaan kondisi musim dingin tetap bisa berbudidaya walaupun dalam keadaan musim dingin sekalipun. Tapi hari ini di Indonesia khususnya atau di daerah tropis khususnya, fungsi dari greenhouse itu tidak sama dengan fungsi greenhouse di daerah subtropis. Kenapa? Karena di daerah tropis hanya memiliki 2 iklim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Sehingga sinar matahari akan tetap menyinari selama sepanjang musim. Oleh karena hal itu, fungsi dari greenhouse ini akan beralih. Di Indonesia sendiri, fungsi greenhouse bisa dimanfaatkan untuk percobaan budidaya tanaman, percobaan pemupukan, percobaan kultur jaringan, percobaan persilangan tanaman, maupun percobaan hidroponik. Setelah mengetahui apa itu greenhouse, ada baiknya kita juga mengetahui cara kerja greenhouse. Tahap pertama yaitu matahari memasuki bangunan. Bangunan greenhouse biasanya terbuat dari kaca atau plastik sehingga sinar matahari mudah melewatinya. Setelah sinar matahari masuk, sinar matahari akan menghangatkan tanah dan juga menghangatkan udara yang ada di dalam greenhouse. Dinding-dinding greenhouse dan juga atap greenhouse akan memantulkan cahaya yang telah masuk, sehingga cahaya matahari juga akan menghangatkan suhu yang ada di dalam bangunan. Rumah kaca akan mengurangi laju aliran cahaya matahari yang keluar, sehingga cahaya matahari akan terperangkap di dalam bangunan. Hal inilah yang akan menjaga suhu di dalam bangunan akan tetap hangat dan juga akan menghangatkan tanaman-tanaman yang ada di dalamnya. Pada daerah beriklim subtropis, greenhouse dirancang untuk menyimpan cahaya matahari yang akan digunakan pada musim dingin untuk pertumbuhan tanaman. Sedangkan pada daerah yang beriklim tropis, cahaya matahari dirancang untuk melindungi tanaman dari siraman air hujan secara langsung dan dari paparan sinar matahari yang berlebihan. Baik, kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu kelebihan dari mempergunakan greenhouse. Kelebihan dari menggunakan greenhouse ini bisa diaplikasikan pada lahan yang sempit, kemudian pemupukan dan pengairan bisa menjadi lebih efisien, tanaman juga dapat tumbuh dan diproduksi sepanjang tahun, serta resiko terserang penyakit atau hama bisa lebih rendah atau dapat diminimalisir. Selanjutnya kita akan memasuki materi terakhir dari presentasi hari ini, yaitu jenis-jenis greenhouse berdasarkan materialnya. Jenis yang pertama yaitu greenhouse bambu. Karena kekuatan dari greenhouse bambu yang mudah rusak ini, atap untuk greenhouse bambu ini hanya terbatas pada plastik UV saja. Yang kedua yaitu greenhouse kayu. Dibandingkan greenhouse bambu, tentunya greenhouse kayu lebih baik berdasarkan kualitas dan juga umur pakainya. Sehingga atap yang digunakan juga sudah bervariasi, yaitu bisa menggunakan plastik, polikarbonat, PVC, ataupun kaca. Jenis yang terakhir yaitu greenhouse besi. Greenhouse besi ini secara umum lebih merupakan greenhouse yang paling baik dari segi kualitas dan umur pakainya. Karena kualitasnya yang baik dan kekuatannya, berbagai macam peralatan dapat dipasangkan di dalam greenhouse ini sehingga dapat memaksimalkan pemanfaatannya.
Dan itulah penjelasan dari kami. Kesimpulannya adalah greenhouse ini sangat bermanfaat dan bisa menjadi sebuah alternatif di bidang pertanian di Indonesia. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.